Bertemu lagi dengan saya Fadli di Tantangan Hidup TV One. Masya Allah. Hari ini ya kita akan bertemu dengan sosok yang sungguh luar biasa. Saya benar-benar kagum terhadap beliau karena bukan hanya prestasinya, tapi juga karena begitu bersungguh-sungguh dalam mewujudkan mimpinya. Meskipun ia memiliki keterbatasan atau kekurangan. Masih muda, tapi berprestasi, bahkan hingga ke luar negeri. Siapakah dia? Yuk, langsung aja kita temui sosok inspiratif kita di episode kali ini. Passing, naik, cabut, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kenapa macet jalanannya? Tadi ada presentasi kuliah. Oh, masih kuliah juga? Masih. Ini gimana nih, jadi hari ini kita jadi ya? Jadi ini ntar anak-anak mau mulai pertandingan semifinal. Oh, pas banget hari ini ada pertandingan ya? Iya, siap. Wah, mantap. Berarti kita langsung nonton pertandingan nih. Siap. Oh iya, lupa nih pemirsa yang ada di rumah nih, Masya Allah luar biasa. Ini dia sosok inspiratif kita, narasumber kita kali ini, namanya Chandra. Umur berapa Chan sekarang? Umur 22, baru 22. Umur 22 tahun. Wah, masih abegeh, luar biasa. Tapi prestasinya udah segudang. Nah, kebetulan juga dia masih kuliah juga dan ngambil S1 manajemen. Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Chandra ya. Tapi sambil kita nonton aja kali pertandingan hari ini. Dan kebetulan semifinal. Yang di rumah setuju gak kalau nonton? Setuju kan? Ya udah, yuk kita masuk ke dalam ya. Siap. Ayo Chan, ayo. Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari. Banyak anak muda yang bercita-cita menjadi pemain bola, apalagi sampai bisa mengharumkan nama bangsa. Namun ada satu hal yang ditakuti bagi para pemain sepak bola, yaitu mengalami cedera. Jika cedera ringan, mungkin masih bisa diobati. Bagaimana jika berakibat fatal hingga harus diamputasi? Seperti halnya kisah Chandra Wahyu Aji yang kini berusia 22 tahun. Kaki kanannya terpaksa diamputasi dan hebatnya meski hanya memiliki satu kaki, tak menyurutkan semangat dan tekadnya untuk melanjutkan mimpinya. Kalau tadinya sebagai pemain, kini dia hanya di luar lapangan. Ia mendirikan sekolah bola untuk menyalurkan kemampuannya. Anak pertama dari 3 bersaudara ini akhirnya menjadi manajer tim dan pelatih kiper. Tidak bisa menjadi pemain bintang, tapi bisa mencetak pemain bintang. Sabarin. Lu kalau mau ngepresin lawan, jangan jauh-jauh. Di sono satu, deketin aja. Oke pemirsa, kita lihat ya sekarang udah masuk babak kedua. Pertandingan masih hasilnya 0-0. Timnya Chandra kita lihat banget di sini agak sedikit kewalahan. Tapi masih bisa bertahan sih dan bisa memberikan juga serangan-serangan balik yang membahayakan juga pihak dari lawan. Naikin dikit. Ceng. Ayo lagi. Komunikasinya. Ya, good. Oke, keren tetap. Semangat dong. Luar biasa ya. Oke, keren banget. Terima kasih banyak. Siap, Bang. Buat diarahin teman-temannya gimana? Yaudah, kita bareng-bareng bersyukur, terus lepaslah pertandingan hari ini udah buat pelajaran, buat kedepannya ambil ilmunya aja, jangan disesalin, karena besok masih ada tempat ketiga lah ya. Tos dulu dong. 3, 2, 1. Beres, Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya juga jujur ya tertarik dengan sosok Chandra.
ya walaupun mempunyai keterbatasan fisik, berusaha. Ada nggak sih sesuatu yang Chandra bisa ceritain? Jadi awal mulanya Chandra balik lagi ke bola ya. Jadi kayak anak-anak dekat saudara Chandra. Dikumpulin sama Ya, mereka main nih suka bola. Cuman mereka faktor biaya. Kan sekolah sepak bola itu mahalnya bukan main kan. Luar biasa kan. Nah, itu di situ pengetahuan Chandra yang dulu pernah latihan yang dikasih pelatih sedikit-sedikit masih inget lah. Ketemulah sama teman Chandra, teman pelatih juga. Dia bilang sama Chandra, kita tidak bisa menjadi pemain bintang, tapi kita bisa mencetak pemain bintang. Chandra berpikir nih, udah begini kan, nggak mungkin ada yang mau ya kan. Tekad Chandra bulat, ya udah mau bangun itu sekolah sepak bola. Nah, habis itu dari situ Chandra berpikir, manggilin nih pemain-pemain yang di sekolah sepak bola dulu. Ada beberapa yang mau, ya udah akhirnya bentuk tim. Akademi futsal. Nah, nih buat pemirsa yang ada di rumah nih luar biasa banget ya kalau kita lihat sosoknya Chandra ini. Mungkin memang bercita-cita dulunya menjadi seorang bintang. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Disitulah mulai Chandra berpikir kalau dia tidak bisa menjadi bintang, paling tidak dia bisa menciptakan bintang. Buat pemirsa yang ada di rumah, biasanya kita bicara masalah tentang anak-anak yang hebat ini, pasti ada sosok orang tua. Di mana orang tua ini yang juga yang mau selalu memberikan support yang luar biasa. Nah ini, kita pengen juga nih kenal nih, penasaran nih, Ya, gimana Chandra? Gak apa-apa, kan ibu jualannya bakso. Oh, Nah, ntar sekalian makan-makan. wah mantap. Nah nih ya, ya udah kalau gitu kita ke rumah Chandra ya. Oke, thank you Chandra. Rumah yang mana? Ini rumah bang, cuman nyokap sama bokap lagi dagang. Sama bapak biasanya ituan balik kerja bangunan langsung ke dagangan. Oh gitu, ya udah kita berarti langsung ke sana aja, gak usah ke rumah ya. Iya. Ya udah, ayo jalan deh. Ayo. Iya. Yang benar kalau jalan dong, lihat-lihat. Udah bang. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Sorry, buru-buru sorry bang. Salam. Lu yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang. Santai, serius. Nggak kena kok. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak. Benar. Iya. Tadi motornya hampir nyerempet tapi sih alhamdulillah nggak kena. Syukur, Cuma tadi udah alhamdulillah. ditegur juga orangnya. Iya. Iya. Ibu, maaf, ini saya Fadli dari TV One, Iya, dari iya. acara Tantangan Hidup. Iya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh Ibu? Silakan ya. Udah pada makan belum? Hah? Mas Udah sama- pada makan belum ya? Kali kan tadi. Aduh. Saya mau bikinin bakso. Bikin apa? Bakso? Bakso. Aduh, Ayo, Ibu. monggo. Waduh, alhamdulillah saya senang banget nih ya bisa Iya. ketemu langsung sama Ibu ya yang menjadi Alhamdulillah. sumber inspirasi juga buat pemirsa yang ada di rumah. Yang Masya Allah dalam mendidik anak ini, ya kita tahulah mendidik anak itu nggak mudah. Iya. benar. Tapi Ibu bisa membuat sosok anak Ibu ini menjadi orang yang hebat gitu loh. Di Iya. usia mudanya sudah banyak prestasi. Ya jadi bisa sedikit diceritakan Bu, waktu awal-awalnya mungkin sampai kejadian harus diamputasi, mungkin Ibu masih ingat ceritanya. Chandra diamputasinya tahun 2013. Kan Chandra itu kakinya itu kena kebentur tiang gawang kan tadi. Awalnya. Awal mulanya. Tiba-tiba ininya dengkulnya yang sebelah kanan Kanan. itu apa kayak ada benjolan seperti bola apa kasti itu loh. Saya bawa ke klinik di Rongsen itu ada benjolan jadi berupa tumor. Udah membesar jadi harus di kemoterapi katanya. Tumornya itu Waktu ganas atau jinak? Ganas. Oh justru ganas? Jadi jatuhnya ke cancer? Cancer ya. Jadi kanker tulang. Akbar, innalillahi. Akhirnya tim dokter itu ngasih tahu ke saya bahwa ini antara dua Bu, antara kemo sama di terapi gitu ya Mas sinar. Cuman karena tumornya kebesaran jadi nggak bisa di sinar. Ada dua lagi pilihan, cuman harus dioperasi amputasi. Innalillahi. Nah, wa inna
Saya kira dokter itu bilang amputasinya itu nggak sampai 1 kaki. Saya udah maksudnya ya boleh 1 kalau cuma separuh kaki. Nah udah itu ibu nggak tahu, belum dikasih tahu. Emang kenapa dok? Ini Chandra harus 1 kaki harus diamputasinya. Nah gimana itu, saya kompromi sama bapaknya. Bapaknya nggak mau kalau anaknya kayak begini. Ya udah akhirnya saya bisa nggak bisa itu ngambil keputusan sendiri, saya tanda tangan sendiri. Pokoknya semua, saya semua pokoknya. Nah terus udah itu saya tanda tangan, bapaknya itu malahan dia pulang, jadi nggak mau ngelihat saya tanda tangan semua. Cuman di hati kecil saya, dengan amputasi ini insya Allah si Chandra itu sembuh. Maaf sebelumnya gitu ya kan, ini pilihan Chandra kan, ini kan adalah hidupnya Chandra. Pernah nggak ada terbesit gak saat itu, aduh gimana masa depan saya? Nah, Chandra juga nggak nyangka bisa sampai sekarang. Chandra nggak ada pikiran Chandra bakalan hidup. Sebelum dioperasi pun bilang kalau memang Chandra nggak selamat ya udah ikhlasin aja. Karena Chandra juga nggak terbesit sampai Chandra bakal kayak gini. Kalau udah sembuh kayak gini. Chandra juga nggak tahu bakal bangkit lagi dari sepak bola juga. Alhamdulillah, dan ternyata operasi berhasil. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat Chandra. Iya. Ya. Ridhonya Chandra jadi orang yang hebat. Siap. Chandra bisa seperti ini, Chandra bisa sehat, itu nggak lepas semuanya dari doa orang tua, doa ibunya. Dan hari ini Chandra bisa move on dari satu hal yang paling pahit dalam kehidupan, dan mungkin tidak semua orang bisa menjalani seperti Chandra. Tapi sekarang Chandra punya satu lagi kewajiban, selain menjadi orang yang sukses, jangan sampai ketinggalan juga adalah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Coba dipeluk ibunya, bilang mama terima kasih, selama ini mama udah mau selalu ngedampingin Chandra, mendoakan Chandra, dan memberikan yang terbaik buat Chandra. Prinsip Chandra sekarang ya, Chandra juga nggak mau dikasihanin, terus yang penting ya raihlah prestasi sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Prestasi yes, kasihani no. Luar biasa Chandra. Bang, ada yang bikin beras? Udah sama adeknya itu udah dibikinin. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini adanya Chandra. Iya, yang nomor 2. Oh, kelas berapa sekarang? Udah lulus. Udah lulus SMA. Oh, Masya Allah, hebat. Bang Fadli, makan dulu ntar kita latihan lagi. Oh, ya udah deh, Bu. Saya makan ibu ya. Makasih banyak. Waduh, Masya Allah. Wah, luar biasa. Wah, Dra, Iya. ini bukannya tadi mereka baru pada selesai udah latihan lagi sekarang nih? Iya sih, kan emang kadang kan fun game doang, kadang mau biasa nyempurnain kondisi lagi gitu, fisik gitu. Oh, biasa. Cuman gitu ya. nggak terlalu keras kalau misalkan habis liga gitu, nggak terlalu keras. Ya. Tapi kan tadi kan semifinal nih. Oh. Berarti nanti masih ada pertandingan lagi perebutan juara 3? Iya, besok. Oh, besok juga? Iya, Oh, langsung makin besok. sekalian latihan jadinya? Nah, iya. Oh, tapi luar biasa ya. Maksudnya, bahwa untuk meraih cita-cita yang luar biasa juga butuh suatu kerja keras. Proses juga. Nah, prosesnya juga ada. Jadi gitu. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk memperebutkan juara 3. Bener. Tapi yakin menang nggak besok nih? Optimis bismillah. Bismillah ya, Iya. juara 3 pasti di tangan Siap. insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau gitu kita ketemuin anak deh. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Ini masih pada semangat nih. Mahasiswa semester 6 jurusan manajemen ini, meski tidak bisa menjadi pemain sepak bola, berharap bisa memotivasi anak muda. Ia ingin berkontribusi mencetak pemain-pemain unggul. Atas dasar itulah,
ia mendirikan sekolah bola secara gratis. Bola ada sini dah. Nih, deketin dulu nih lawannya nih. Lu pasti otomatis deketin kan? Habis passing, nih lawan lu tutup. Yang megang bola lu bisa tapping ke sini, apalagi lu kaki kiri. Walaupun masih muda, Chandra ini punya kemampuan leadership yang luar biasa. Dia tuh bisa memberikan arahan-arahan tegas kepada timnya untuk menjadi orang atau menjadi tim yang lebih baik. Keren banget. Ini baru anak muda. Beruntung ia bertemu teman pelatih dan tim lain yang satu visi dengannya. Mereka bersedia tidak digaji. Meski dengan keterbatasan dana dan hanya memiliki satu seragam klub, tidak menyurutkan semangat mereka. Ini kita mau kemana Bang Fadli? Pokoknya ikutin aja dulu deh ya. Serius Ada banget sesuatu nih. yang saya mau tunjukin juga sama Chandra. Surprise dong. Surprise. Jadi nggak bisa dikasih tahu. Siap deh. Oke, kita udah sampai. Sekarang kita turun dulu ya. Kita matiin mobilnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, Pak. Gimana, Nek? Udah siap kaosnya? Siap. Kaosnya dari sini, udah disiapin. Ini maksudnya apaan ya Bang? Gini, sebelumnya kita udah sebenarnya udah riset sama teman-teman dari teman-teman TV One. Kalau Chandra ini punya klub dan klubnya ini nggak punya seragam buat latihan, bahkan buat pertandingan aja cuma satu. Nah ini kita kembali lagi ke Chandra, apakah nanti kita siapin ini kaos buat klub buat latihan atau mau dipakai buat pertandingan? Ada tapi bingungnya karena ini masih polos dan belum ada logonya. Kita udah coba nih kemarin bikin desain-desain logo, tapi kalau misalnya Chandra berkenan, ini akan dicetakin dan jadi beberapa hari lagi ya gitu ya. Siap, 3 hari, 2 hari jadi. Boleh kasih lihat dulu contohnya? Ini desain logonya. Gimana? Chandra setuju nggak? Setuju dong. Ah, yang bener setuju nih. Betul. Seneng nggak? Seneng, Alhamdulillah. Bentar Mas Fadli, Iya. saya juga ada hadiah buat Mas Chandra nih. Wih, seneng banget wah. Hebat nih punya hadiah nih. Tadi dari Bapak udah dapat hadiah. Kita juga masih punya hadiah lagi buat Chandra. Sebentar, saya ambilin dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan Chandra berkenan. Gimana rasanya? Senang ya, Bang. Speechless dia, speechless. Oke. Makasih banget buat semuanya yang Sama-sama, udah peduli sama Chandra. amin ya. Semoga rezekinya bertambah. Amin. Dan ternyata hadiahnya bukan cuma itu aja lagi. Ada hadiah lagi tambahan. Nah ini buat pegangan Chandra. Mudah-mudahan berkah. Makasih ya buat semuanya juga. Dan ini kita ambil pelajarannya ya buat teman-teman yang ada di luar sana. Allah Subhanahu wa taala ini berjanji sama kita. Semua orang itu nggak akan berubah nasibnya. Kalau nasibnya itu atau kaumnya sendiri itu nggak mau merubah nasibnya sendiri. Dan ini sudah kita lihat bukti nyata di depan kita. Ada sosok Chandra yang sangat luar biasa yang mau merubah nasibnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tadinya dia berpikir akan kehilangan segalanya, justru saat ini kita lihat Chandra justru bisa meraih semua yang dia inginkan walaupun dengan keterbatasan. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan hari ini pertemuan kita bermanfaat untuk semuanya. Dan kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Akhirnya saya Fadli undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda bersyukur hari ini?